Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah, amma ba'd. Kata Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah, wal aslu tsani anna al-iman yazidu wa yanqusu, fal iman yazidu bit ta'ati wal ihsan wa yanqusu bil isati wal isyan. Usul yang kedua yang perlu diketahui dalam permasalahan iman, bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Keimanan bisa bertambah dengan ketaatan dan perbuatan baik, dan keimanan bisa berkurang disebabkan melakukan perbuatan buruk dan kemaksiatan. Wa hadha mutarattabun ala ma taqaddama ala al-asl al-awwali min anna al-amala min al-iman, amalul qalbi wa amalul jawarihi min al-iman. Dan ini adalah konsekuensi, ada keterkaitan dengan usul yang pertama, yaitu bahwasanya amal soleh, perbuatan seseorang itu termasuk dari keimanan. Maka dengan sebab amal lah iman bisa bertambah dan iman bisa berkurang. Maksud amal di sini adalah perbuatan hati dan perbuatan anggota tubuh. Perbuatan anggota tubuh itu termasuk dari keimanan. Yang dengan amal tersebut, keimanan bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan akidah ini telah diketahui dari sejak zaman sahabat ridwanullahi alaihim. Semuanya berkata bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang disebabkan amal soleh. Maka ada keterkaitan dengan pembahasan sebelumnya, bahwasanya amal soleh, perbuatan seseorang itu bisa berpengaruh terhadap keimanannya. Tidak seperti yang dikatakan oleh Murji'ah, yang mana mereka mengatakan bahwasanya amal seseorang, perbuatan seseorang itu tidak ada pengaruhnya terhadap keimanannya. Mau seberapa banyak kemaksiatan yang dia lakukan, maka imannya tetap sama. Tidak ada pengaruh sama sekali. Mau setaat apapun dia, maka keimanannya tetap sama. Tidak ada pengaruh sama sekali. Adapun ahlus sunnah meyakini bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang disebabkan amal, disebabkan perbuatan. Bisa bertambah karena ketaatan yang dilakukan dan bisa berkurang disebabkan kemaksiatan yang dilakukan. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri dan Abdullah bin Ahmad. Mu'adz radhiyallahu anhu juga pernah berkata, yaqulu ar-rajulu li sahibihi ay min as-sahabati ijlis bina nu'minu sa'atan, rawahu al-Bukhari ta'liqan majzuman bihi wa rawahu Abu Ubaid wal Khallal mausula. Seseorang berkata kepada sahabat yang lainnya, duduklah sebentar, kita bahas mengenai ayat-ayat Allah, kita bahas mengenai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita gunakan beberapa saat ini untuk menambah keimanan. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liqan, namun dengan sighah jazm, dan diriwayatkan oleh Abu Ubaid Khallal secara bersambung. Dari perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwasannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwasannya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Syahidnya ada pada perkataan mereka, duduk sebentar, kita gunakan beberapa saat ini untuk menyebutkan ayat-ayat Allah Azza wa Jal, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar keimanan kita bisa bertambah. Ibnu Rawahah radhiyallahu anhu juga pernah mengajak Abu Darda radhiyallahu anhu, berkata, ta'al nu'minu sa'atan, kemarilah Abu Darda, kita gunakan beberapa saat ini untuk meningkatkan dan menambah keimanan kita. Athar ini diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak. Ini menunjukkan bahwasanya di antara akidah sahabat radhiyallahu anhum, mereka meyakini bahwasanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Taubah ayat 124, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا, adapun orang-orang yang beriman maka keimanan mereka bertambah disebabkan amal saleh, taatan yang mereka lakukan. Allah Azza wa Jalla juga berfirman di surat Ali Imran ayat 173, فَزَادَهُمْ إِيمَانًا, maka keimanan mereka menjadi bertambah. Di surat Al-Fath ayat 4, لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ, agar keimanan bertambah di atas keimanan mereka. Wal ma'lumu anna ma yazidu yanqus la yumkinu an yaqbala ziyadata illa ma yaqbalu naqsa. Dan telah diketahui sesuatu yang bertambah pasti dia juga bisa berkurang. Tidak mungkin sesuatu bisa menerima tambahan kecuali dia juga bisa menerima pengurangan. Sesuatu yang bisa disebut bertambah pasti dia juga bisa disebut berkurang.
Ibnu Abil Bar pernah berkata, Ibnul Qasim pernah meriwayatkan perkataan Imam Malik bahwasanya iman itu bisa bertambah. Kemudian Imam Malik diam tatkala membahas apakah keimanan itu bisa berkurang ataukah tidak. Akan tetapi Imam Malik diam bukan karena dia tidak meyakini bahwasanya iman itu bisa berkurang. Hanya saja Imam Malik rahimahullah tidak mengatakannya. Akan tetapi bisa disimpulkan dari yang beliau katakan bahwasanya iman itu bisa bertambah. Bisa kita simpulkan bahwa tatkala Imam Malik mengatakan iman itu bisa bertambah, maka Imam Malik pun meyakini bahwasanya iman itu bisa berkurang. Karena sesuatu yang bertambah, sesuatu yang bisa menerima tambahan, maka dia pun dipastikan bisa menerima pengurangan. Dan yang menunjukkan bahwasanya Imam Malik rahimahullah juga meyakini bahwasanya iman itu bisa berkurang adalah riwayat yang lain, yaitu riwayat Abdul Razak, Ma'mar, Ibnu Isa, Ibnu Nafi' dan Ibnu Wahab. 4 imam besar ini meriwayatkan dari Imam Malik bahwasanya beliau berkata, annahu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan iman juga bisa berkurang disebabkan amal saleh atau disebabkan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Berkata Syabib, kita pernah mengatakan kepada Abdul Razak, apa yang engkau katakan mengenai iman? Lalu Imam Abdul Razak berkata, iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Apabila aku tidak mengatakan demikian, maka sungguh aku telah tersesat dan aku bukan termasuk dari orang-orang yang mendapatkan hidayah kalau tidak mengatakan demikian. Sufyan ibn Uyainah juga pernah berkata, iman itu bertambah dan bisa berkurang. Kemudian saudaranya berkata kepada Sufyan ibn Uyainah, saudaranya bernama Ibrahim ibn Uyainah, la taqul yanqus, janganlah engkau wahai Sufyan mengatakan bahwasanya iman itu bisa berkurang. Lalu Sufyan marah semarah-marahnya kepada Ibrahim, lantas berkata, uskut ya sobi, diamlah wahai anak kecil, wahai bocah. Bahkan keimanan itu bisa berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun apabila seseorang terus melakukan maksiat, dosa, sampai titik akhirnya adalah kesyirikan, kekufuran. Maka keimanan tidak akan tersisa di dalam hati seseorang. Berbeda dengan keyakinan Murji'ah yang mana mereka meyakini bahwasanya sebobrok apapun orang, seberapa banyak maksiat yang dia lakukan, maka itu tidak berpengaruh terhadap keimanannya. Dan ini keyakinan yang sesat. Syekh Al-Allamah Muhaddits Hammad Al-Ansari rahimahullah pernah mengatakan mengenai iman dengan perkataan yang indah, diakhiri dengan huruf nun semua. Beliau rahimahullah berkata, khulasatu madhhabis salaf, kesimpulan madhab salafus salih mengenai keimanan, bahwa iman itu terbentuk oleh 5 perkara. Al-awwalu qawlun bil lisan, wathani i'tiqadun bil janan, wathalithu amalun bil arkan, warrabi'u yazidu bi ta'atir rahman, wal khamisu yanqusu bi ta'atis syaitan. 5 perkara tersebut, yang pertama adalah ucapan dengan lisan, yang kedua meyakini dengan hati, yang ketiga mengamalkan dengan anggota tubuh, yang keempat bisa bertambah disebabkan mentaati Ar-Rahman, yang kelima iman bisa berkurang disebabkan mentaati syaitan. Dan amal perbuatan yang bisa membuat keimanan seseorang bertambah adalah amalan hati seperti rasa takut, harap, cinta, dan seterusnya. Begitu pula amalan anggota tubuh seperti sholat, puasa, saum, zikir, dan seterusnya. Maka kalimat amal itu tidak terbatas pada anggota tubuh saja, tapi amal juga mencakup amalan-amalan hati. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, amalan-amalan hati seperti cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan yang semisalnya itu termasuk dari keimanan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu pula kesepakatan para salafus saleh. Ilahuna walhamdulillah.